Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung kartansia psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan ketenangan, diberikan kesenangan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan ketika channel ini berkembang tentu akan menjadikan kebahagiaan terutama saya pribadi. Agar channel ini berkembang, ketika channel ini berkembang tentunya saya akan tambah bersemangat untuk memotivasi kalian, mengedukasi kalian, serta menemani kalian semua. Oke, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung kartansia psikosomatis disorder teman-teman. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya, dan jangan lupa komen serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung kartansia psikosomatis disorder. Oke, sekali lagi saya di sini bukan dokter, bukan ahli medis, juga bukan ahli herbal. Hanya saja saya penyintas asam lambung kartansia psikosomatis disorder yang dulu seperti kalian merasakan 1000 sensasi, bahkan bisa dikatakan 1001 sensasi. Oke teman-teman, dan harapan saya semoga kalian bisa sembuh dengan cepat seperti saya, dan tonton video ini semoga bisa mengedukasi kalian, bisa menjadi pelajaran buat kalian, dan bisa menjadi wacana atau bisa setidaknya bisa mensugesti ya untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sensasi kepala berat dan leher tegang. Namun sebelumnya saya mau membahas sensasi-sensasi yang diderita bagi penderita asam lambung kartansia psikosomatis disorder. Oke teman-teman semua, jadi pengalaman saya dulu itu banyak sekali sensasi-sensasi yang menghampiri teman-teman. Salah satunya yaitu keliengan, mata buram, telinga berdenging, leher menegang, serta dada sakit di bagian kiri dan kanan, ulu hati sakit, kerongkongan mengganjal, sama perut itu begah ya. Perut itu begah, nggak nyaman, kemudian perut sakit, ketika diisi makanan nggak nyaman, nggak diisi yang nggak nyaman, terus mudah ngos-ngosan, mudah capek, mudah lelah, jantung berdebar-debar, nembus sampai pinggang, terus tremor, keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, terus semutan di area tangan, terus kayak ngambang, kayak mau pingsan begitu teman-teman. Dan itu semua ternyata setelah saya melewati itu tidak berbahaya teman-teman. Itu cuma sensasi yang mana sensasi itu dipicu dari pola pikir kalian. Pola pikir kalian yang terlalu over, pola pikir kalian yang terlalu kemana-mana, pola pikir kalian yang terlalu mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit berat atau penyakit kronis. Maka sensasi itu akan awet kalau kalian masih mengait-ngaitkan sensasi yang kalian alami dikaitkan dengan penyakit berat atau penyakit kronis. Ketika kalian bersikap masa bodoh amat, bisa mengalihkan atau cuek terhadap sensasi, tentunya itu tidak lama teman-teman. Apalagi yang seperti ngambang itu tidak lama. Kayak keringat dingin, kayak mau itu sebenarnya sensasi itu cuma numpang lewat, tidak lama. Kenapa hal itu bisa sampai 5 menitan, bahkan ada yang mengalami 10 menit, 30 menit, bahkan ada yang mengalami sampai berjam-jam. Karena pola pikirnya itu terlalu over, pikirannya itu liar, pikirannya itu ngomong sendiri atau bicara sendiri. Jadinya susah untuk mengontrol sensasi yang ada, untuk mengalihkan sensasi yang ada. Solusinya ketika sensasi itu ada, cobalah kalian berlatih masa bodoh, bersikap masa bodoh. Juga jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit berat atau penyakit kronis, itu tidak ada hubungannya teman-teman. Ketika kalian
pikirannya nggak diatur, pikirannya selalu mengait-ngaitkan, itu susah teman-teman. Untuk cepat pulih, cepat membaik itu susah. Maka kalian itu harus berlatih bersikap masa bodoh, bodoh amat dan mengalihkan. Sering melakukan aktivitas yang menyenangkan bagi kalian, tentunya ya hobi kalian. Ketika kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, maka hal itu akan menjadikan kita itu lupa akan sensasi. Ketika kalian masih tetap mengurung diri di dalam rumah, apalagi di dalam kamar, menuruti rasa malas-malasan, rebahan, hanya sering memegang HP, nuruti rasa takut, was-was, khawatir, dan gundah gulana, itu kalian susah tentunya teman-teman. Pengalaman saya dulu itu susah untuk mengalihkan sensasi-sensasi yang menghampiri, bahkan bisa dikatakan 1001 sensasi. Nah, maka solusinya kalian itu harus mulai bangkit, mulai bergerak, mulai menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas yang kalian senangi. Karena pengalaman saya dulu, ketika saya mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, TB psikosomatis disorder, teman-teman, mau ketawa pun susah, mau senang pun susah, mau bahagia pun susah, dan mau tenang pun susah. Karena apa? Karena sensasi itu selalu bermunculan. Dan waktu itu saya pun nggak berani keluar. Dan pengalaman saya banyak sekali ketakutan-ketakutan yang saya alami teman-teman. Nah, maka waktu itu saya berjuang. Saya mengusahakan, mengupayakan agar ketakutan itu hilang. Terus saya melawan ketakutan itu. Saya beralih melakukan sesuatu yang menyenangkan, tidak mengurung diri, begitu teman-teman. Dan saya tentunya sangat tahu apa yang ditakuti kalian, karena saya mengalami teman-teman. Alhamdulillah izin Allah 1 bulan sembuh teman-teman. Alhamdulillah 1 bulan sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Kok bisa mas? Iya, karena waktu itu saya selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, tidak sering mengurung diri, juga saya sering bermain ke kebun lah, ke sawah lah. Kadang ya kalau di siang hari setelah melakukan jalan-jalan pagi, setelah berjemur, saya itu mampir ke rumah tetangga. Ya untuk mengalihkan juga mengupayakan agar tidak selalu mengurung diri dan tidak menuruti rasa malas-malasan itu. Senangnya rebahan, begitu teman-teman. Yang ditakuti itu kan memang banyak. Waktu itu saya ngalami teman-teman, dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, terus dengar orang sakit takut, mau keluar takut, di keramaian takut, di kesepian takut, di sore hari takut, di malam hari takut, mau tidur takut, mau bangun tidur takut, mau mandi takut, mau ke WC takut, di kegelapan takut, takut pingsan, takut penyakit kronis, penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Padahal pengalaman saya ketika melakukan atau mengalami, pengalaman saya ketika saya mengalami ketakutan itu, nyatanya aman, nggak pingsan. Terus ketika diperiksa di EKG, nyatanya normal. Yang awalnya saya berpikir jantung berdebar-debar, aduh, jangan-jangan saya penyakit jantung, aduh, nafas berat, jangan-jangan saya paru-paru. Begitu teman-teman. Ketika EKG, itu nyatanya normal. Ternyata teman-teman, sensasi seperti itu, jantung berdebar, nafas gak teratur, nafas pendek, kadang tersedak, itu pemicunya pola pikir kita teman-teman. Waktu itu memang saya itu lagi pikirannya itu ngacau. Kadang pikiran itu ngomong sendiri, liar. Terus ketika sensasi muncul, saya selalu mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis, dengan penyakit berat.
Dan padahal itu teman-teman nggak ada hubungannya, karena saya itu langsung konsultasi dengan dokter dan saya pun diperlihatkan hasil EKG-nya, hasil ronsennya. Ternyata pola pikir kita sama mental kita yang lemah, yang ecek-ecek. Begitu teman-teman. Nah, dan ujung-ujungnya setelah saya ke poli dalam, penyakit dalam, di ronsen, di EKG teman-teman, ujung-ujungnya saya dirujuk ke psikiater kejiwaan. Begitu. Saya sudah bolak-balik, sudah sering periksa ke rumah sakit teman-teman, karena penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu nggak percayaan, itu pengalaman saya. Walaupun sudah dinyatakan, didiagnosa oleh dokter hanya di gangguan asam lambung, itu pun waktu itu saya belum percaya teman-teman, belum percaya apa yang dikatakan oleh dokter. Itu memang penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu nggak percayaan, mudah sensitif, apa-apa itu dirasa-rasakan, sensasi yang menghampiri apa-apa itu dikait-kaitkan. Itu pengalaman saya dulu seperti itu teman-teman. Jadi wajar sih. Tapi ya mau sampai kapan kalau menuruti itu? Mau sampai kapan hanya menuruti rasa ketakutan, rasa was-was, rasa khawatir, selalu mengait-ngaitkan sensasi, selalu merasa-rasakan sensasi. Mau sampai kapan sembuhnya begitu? Kalau seandainya kalian ingin sembuh, kalau kalian kepengen cepat sembuh, ya maka ayo lakukanlah metode-metode yang saya sampaikan teman-teman. Jalan-jalan pagi, jalan-jalan pagi, cukup jalan-jalan, dan jalan-jalan itu gratis teman-teman. Lakukan secara rutin 30 menitan sajalah, nggak lama-lama. Terus setelah itu berjemur. Karena apa? Karena dengan adanya berjemur itu untuk mendapatkan vitamin D teman-teman. Karena penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu kurang adanya vitamin. Terus keliengan yang selalu menghampiri, keliengan yang selalu ada, bahkan bisa dikatakan awet, sama leher menegang, itu disebabkan pola pikir kita yang terlalu liar, sering sekali memikirkan sesuatu di luar ranah, memikirkan penyakit kronis, memikirkan penyakit berat, dan ujung-ujungnya selalu berpikir jangan-jangan mau M. Terus sering memikirkan takut M, memikirkan pingsan, terus pikirannya liar, pikirannya nggak ada hentinya, kadang pikirannya ngomong sendiri, banyak sekali ketakutan, juga mengaruhi pola pikirnya nggak tenang. Itu pengalaman saya teman-teman. Apalagi kalau laki-laki, setiap Jumat kan ada sholat Jumatan berjamaah. Itu kalau malam Jumat, kalau Jumat pagi atau malam Jumat gitu ya, di malam harinya, itu udah berpikir dulu, waduh besok Jumat, kira-kira bisa sholat Jumat enggak ya, kira-kira Jumatannya kayak kemarin enggak ya, jantung berdebar-debar, nafas pendek, kayak mau pingsan. Itu kalau laki-laki pengalaman saya. Dan padahal hal itu ketika dipaksakan berangkat sholat Jumat, ya kan, dipaksakan, serasa mau pingsan, nafas pendek, dan lihat faktanya pengalaman saya yang nggak pingsan, cuma serasa saja begitu. Nah, solusi untuk menghilangkan keliengan yang bisa dikatakan awet bagi teman-teman penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, maka aturlah pola pikir kalian. Mulai sekarang katakan pada diri kalian pola pikir yang selalu mengait-ngaitkan dengan penyakit berat, penyakit kronis,
bahkan mengait-ngaitkan dengan M, itu hilangkan. Terus jangan mikir yang ngaco lah, jangan mikir kemana-mana, hilangkan pikiran-pikiran itu. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Juga ya sering berjemur di pagi hari. Ketika mata buram, usahakan setiap pagi pas waktu berjemur 10 detik saja mata kalian dihadapkan ke matahari. Agar apa? Agar mata kita nggak sering mengalami buram. Itu pengalaman saya, teman-teman. Juga mau berjemur, jalan-jalan pagi secara rutin, setelah itu berjemur untuk mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Hormon serotonin itu fungsinya untuk mengendalikan kesetresan, sama hormon endorfin untuk mengembalikan kebahagiaan, kesenangan, serta ketenangan. Karena apa? Penderita asam lambung, GERD anxiety psychosomatic disorder, tingkat kesetresannya itu terlalu tinggi. Hormon kortisolnya itu terlalu tinggi. Maka untuk melawan kesetresan yang tinggi, untuk bisa mengalihkan kesetresan yang tinggi, hormon kortisol itu, ya maka kalian harus lakukan jalan-jalan pagi sama berjemur. Tidak bisa pagi ya jalan-jalan sore, agar kita hormonnya kembali lagi, hormon serotonin sama endorfinnya kembali lagi, yang bisa melawan hormon kortisol, hormon kesetresan. Begitu teman-teman. Itu ketika keliengan itu obatnya. Juga kalian, kalau kalian rumahnya itu dekat dengan kebun atau alam atau persawahan, sekali-kali kalian main deh ke sawah, ke kebun atau ke taman, piknik, healing, itu traveling. Gunanya apa? Gunanya untuk pola pikir kita, untuk saraf kita, agar saraf kita nggak selalu menegang, agar saraf kita netral. Begitu teman-teman. Pola pikir itu penting kita rawat, teman-teman. Lah, perawatannya kalian sering melihat pemandangan-pemandangan yang indah, melihat tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang menenangkan, seperti hijau-hijauan ini. Kalau tidak ya melihat air yang mengalir seperti di sungai. Itu yang sering saya lakukan itu, teman-teman. Ya lihat-lihat pemandangan yang indah, hijau-hijauan, sama melihat air di sungai itu, teman-teman. Tujuannya apa? Untuk menetralkan pola pikir, agar pikiran kita nggak terlalu penat, nggak terlalu stres, nggak kebanyakan mikir yang enggak. Karena penderita anxiety disorder itu sebenarnya banyak sekali sampah. Karena apa? Karena sering memikirkan hal-hal yang negatif itu. Nah, kalau seandainya kalian nggak terganggu anxiety disorder, ketika kalian sedang mengalami keliengan, leher menegang, sama mata buram, tentunya kalian itu nggak dibikin cemas, nggak dibikin takut, dan tidak dikait-kaitkan dengan penyakit kronis atau penyakit berat. Lah, disebabkan kalian sedang mengalami gangguan anxiety, kalian itu langsung pikirannya itu nyeleneh, aduh jangan-jangan ini yang terakhir, begitu. Terus leher menegang itu. Nah, solusinya teman-teman, kalian mulai saat ini harus bangkit dan bersikap masa bodoh akan sensasi. Yang perlu kalian perbaiki pola pikir dan mental kalian. Mental anxiety disorder itu sedang dalam keadaan lemah. Mental ecek-ecek, mental kaleng-kaleng. Maka ayolah bangkit, dobrak mental yang ecek-ecek itu.
Bangkit, dobrak mental yang lemah itu. Bangkit, dobrak mental yang kaleng-kaleng itu. Agar apa? Agar kalian memiliki mental seperti baja, mental yang kuat. Apa yang kita takuti, kita lawan. Kita pelajari dan kita lihat faktanya. Apa sih yang menimbulkan sensasi? Kalian pelajari teman-teman. Saya pun dicatat ini teman-teman. Saya pun mencatat apa yang saya takuti, sensasi apa yang saya rasakan dulu. Saya dicatati teman-teman. Dan saya mempelajari. Ini. Saya mempelajari sensasi kenapa muncul terus-menerus. Gak ada hentinya dan gak ada hilang-hilangnya sensasi itu. Dan saya mempelajari itu teman-teman. Saya tulis. Setelah itu saya apa? Saya lawan ketakutan itu sedikit demi sedikit berlatih. Dan saya lihat faktanya. Serasa mau pingsan, keliengan kayak mau jatuh, sempoyongan kayak mau jatuh itu. Nyatanya enggak teman-teman. Dan nyatanya pun enggak pingsan. Itu serasa pola pikir yang terlalu over kemana-mana, ngacau, pikiran enggak kuat. Menguras energi, energinya habis, diserap oleh pikiran yang terlalu over dan kemana-mana. Akhirnya sempoyongan, keliengan, menegang terjadi teman-teman. Terjadi karena apa? Ya karena energinya sudah terkuras. Kalian pasti ya pernah merasakan dikala lagi duduk santai, nongkrong bareng-bareng teman, tak disangka sensasi keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, gitu, merinding, muncul itu sensasi itu. Terus nafas nggak beratur, jantung berdebar-debar, sama nafas berat. Pasti kalian pernah mengalami itu. Saya pun pernah mengalami itu teman-teman. Karena ini sesuai fakta pengalaman saya teman-teman. Dikala raga saya, ya, dikala saya lagi duduk sama teman-teman, nongkrong bareng teman-teman, dan itu tidak berbohong, dan mau tidak mau, ini kenyataan yang saya alami teman-teman. Waktu saya duduk bareng teman, nongkrong bareng teman, cerita, terus tak disangka sensasi keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar sama nafas nggak beratur, tersedak, nafas pendek. Itu dikarenakan apa? Pola pikir kita liar teman-teman. Iya, kelihatannya sedang nongkrong santai bareng teman, kelihatannya. Tapi pikirannya itu sebenarnya memikirkan sensasi teman-teman. Selalu dipikirkan sensasi terus. Selalu yang dipikirkan sensasi. Wah tumben ya nggak muncul. Alhamdulillah nggak muncul. Walaupun dengan kata ya nggak muncul. Tapi seakan-akan pikiran anxiety itu memancing akan sensasi teman-teman. Kelihatannya nongkrong, ngobrol, santai. Sama temen atau keluarga. Atau sama siapa lah itu. Tapi pikirannya sebenarnya itu liar. Jujur teman-teman, pasti seperti itu kan. Coba kalau seandainya kalian itu menikmati dikala lagi duduk. Kalian fokus nih, lagi kandahan, lagi bercerita tentang apalah, hobi atau apalah. Atau hal yang lain apalah itu. Kalian fokus ke cerita itu, tentunya kalian nggak akan kedatangan sensasi. Yang menyebabkan sensasi datang, kalian kelihatannya tongkrong bareng keluarga, nongkrong bareng teman, tapi pikirannya kalian itu langsung kemana-mana, maksudnya pikiran kalian itu liar, pikirannya itu ke sensasi terus, pikirannya kalian itu gak tenang, pengennya itu ya cepet ke kamar kayak atau cepet pulang kalau di luar rumah, begitu teman. Coba kalau seandainya kalian itu nikmati, kalian nikmati cerita itu, kalian nggak memikirkan sensasi, pasti sensasi itu nggak muncul teman-teman, pasti nggak muncul. Itulah yang menyebabkan sensasi itu muncul, keliengan yang bisa dikatakan awet, bahkan leher menegang, sama apa namanya mata buram, itu dikarenakan energinya habis oleh pikiran. Jadi solusinya kalian mengatur pola pikirnya.
Jangan terlalu over, jangan memikir kemana-mana, jangan berpikir negatif, jangan mengait-ngaitkan sensasi, teman-teman. Itu rileks. Lah obatnya apa, Mas? Obatnya bahagia, seneng, senyum, ingin tawa, teman-teman. Itu obatnya. Kalau kalian sering mengurung diri, ya lama, teman-teman. Maka ayolah bangkit, teman-teman. Di mana diri kalian yang dulu, yang apa-apa nggak ditakutin, mau pergi nggak apa-apa, minta ditemanin. Di mana diri kalian yang dulu, teman-teman? Ayolah kalian bangkit. Dengan cara apa? Melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan metode-metodenya, jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Kalau tidak bisa pagi, jalan-jalan sore. Setelah itu kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, menyibukkan diri, jangan mengurung diri di dalam rumah. Main nggak apa-apa, main nggak apa-apa. Itu. Saya kerja, Bang, ya nggak apa-apa kerja. Kalau nggak bisa ya udah main aja, nggak apa-apa. Memang kalian lagi dalam gangguan anxiety. Tentu ya banyak sekali yang resign. Tapi luar biasa yang sedang mengalami gangguan anxiety disorder kok kerja, saya itu takjub itu loh. Saya pun gumun begitu loh. Takjub terhadap orang yang dalam gangguan anxiety kok masih tetap melakukan aktivitas bekerja, itu luar biasa. Orang saya saja itu sampai resign begitu loh. Itu berarti luar biasa sekali. Terus intinya melakukan aktivitas yang menyenangkan, menyibukkan diri agar apa? Agar lupa akan sensasi. Saya pun sembuh sampai lupa, teman-teman. Karena apa ya? Sering main, sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, tidak merasakan sensasi. Karena sering melakukan aktivitas lah begitu. Sampai lupa akan sensasi itu, teman-teman. Begitu. Ya sembuhnya itu ya dengan masa bodoh sebenarnya, teman-teman. Dengan masa bodoh, dengan bersikap masa bodoh, bodoh amat, sama melakukan aktivitas yang bisa mengalihkan sensasi begitu. Obatnya itu di pola pikir kalian, teman-teman. Kalian mau beli obat bahkan ke 1000 dokter atau beli ke apotek, dok, pak, mbak, bu, beli obat penyembuhan apa namanya pola pikir sama penyembuhan mental agar memiliki mental yang kuat. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Yang bisa mendobrak mental itu kalian sendiri, diri kalian sendiri. Yang bisa mengatur pola pikir agar memiliki pikiran yang berpikir positif itu kalian sendiri, teman-teman. Bukan orang lain. Orang lain itu hanya sarana, memotivasi, mensupport, mengarahkan, menyemangati. Yang mengendalikan ya kalian sendiri, teman-teman. Dan harapan saya membuat video ini, semoga kalian tersugesti dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman. Semoga ini menjadikan wasilah perantara sebab musabab kesembuhan teman-teman dan mau bangkit bagi teman-teman semua penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder. Makanya ayo bangkit, teman-teman. Kalian itu masih muda, mau sampai kapan kalian menuruti rasa takut? Mau sampai kapan kalian menuruti rasa was-was? Menuruti rasa khawatir? Dan menuruti rasa gundah gulana? Menuruti rasa malas? Menuruti rasa kepenginnya rebahan? Mau sampai kapan, teman-teman? Kalian gak sayang dengan orang-orang yang menyayangi kalian. Kalian gak sayang dengan keluarga kalian. Gak sayang dengan orang-orang yang pernah memperdulikan kalian, yang sampai sekarang mensupport kalian. Tapi kalian nggak mau bangkit. Tapi kalian nggak mau berusaha, berlatih agar bisa bangkit keluar dari gangguan anxiety itu. Dan mulai saat ini, teman-teman, apapun sensasinya, itu tidak berbahaya, teman-teman. Dan itu terapkan dalam pola pikir kalian, terapkan dalam diri kalian, bahwa apapun sensasinya, bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Dan perlakukanlah diri kalian sendiri layaknya orang sehat. Kalian itu sehat hanya di gangguan pola pikir dan gangguan mental. Jadi kalian itu harus berlatih mendobrak mental yang acak-acak itu, berlatih selalu berpikir positif. Juga jangan lupa kesembuhan saya lantarannya juga mau menjaga 3P-nya,
Pola pikirnya tentunya harus dijaga, jangan terlalu over, jangan terlalu berpikir negatif. Begitu, jangan mengait-ngaitkan, jangan mendiagnosa bahwa kita bukan dokter, jangan mendiagnosa diri kita memiliki penyakit berat. Juga kemudian menjaga pola makannya, makan sedikit-sedikit tapi sering 5 kali pun nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa, asal sering tapi ketika makan sedikit-sedikit. Jangan memantang makanan, jangan terlalu mempedulikan menu teman-teman. Makan aja yang penting halal. Yang penting ketika kalian makan, itu jangan dalam keadaan khawatir, ketakutan, was-was, sama gundah gulana. Juga jangan dalam keadaan emosi ketika makan teman-teman. Itu. Terus setiap hari juga mau minum air bening hangat minimal 8 gelas. Setelah itu kalian juga mau menjaga pola hidupnya. Jangan begadang dulu, minimal tidur dalam waktu malam 8 jam. Begitu teman-teman. Terus itu secara rutin, jangan begadang dulu. Terus ya lakukanlah sesuatu yang menyenangkan. Mau melakukan apapun, kalian jangan memikir atau berpikir yang negatif-negatif. Jangan berpikir kemana-mana, jangan berpikir ngaco teman-teman. Begitu, tetap semangat, kalian pasti sembuh. Yakin bahwa gangguan ini, gangguan asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, pasti akan sembuh teman-teman. Semoga video ini bisa menemani kalian, bisa mengedukasi kalian, dan juga bisa memotivasi kalian teman-teman. Banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.